memuliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Apa kabarnya sore hari ini, Bapak Ibu? Luar biasa, sehat selalu? Sehat selalu, tunjuk kiri kanan, sehat selalu Bapak Ibu. Ayo tunjuk kiri kanan, lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya. Sudah lama kita tak berjumpa. Sudah seminggu yang lalu kita bertemu lagi di ibadah GKI Hope Family Jakarta. Kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita yang lebih dahsyat. Amin. Haleluya. Dengan wajah berseri-seri ya, jemaat GKI hari ini boleh datang pada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya belum menyapa dulu yang ada di rumah. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Sehat selalu. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita akan mulai ibadah sore hari ini, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Yesus datang ke dunia ini untuk membawa kelimpahan. Amin. Percaya? Bagi yang percaya katakan haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan terus datang kepadamu Tuhan. Kami akan bersyukur untuk memuji nama-Mu, sebab nama-Mu saja kami agungkan di atas segalanya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Sama-sama mau katakan, Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan. Katakan semua yang percaya. Katakan sekali lagi, Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sudah percaya? Sore hari ini Dia datang membawa kesembuhan untuk kita semua. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua. Sekali lagi dong, katakan Yesus datang membawa kesembuhan. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Sama-sama mau katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita akan bangkit semuanya. Kita angkat lagu, katakan lagi sama-sama. Terima kasih Tuhan. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya.
sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Glory, glory bagimu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, kami agungkan Kau Yesus. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, glory Yesus. Sebab itu kami mau mengatakan hati kami Tuhan. Sebab itu kami mau katakan lebih lagi Tuhan. Maka jiwa kami akan memuji-muji-Mu Tuhan. Maka hati kami untuk Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar. Amin. Maka jiwaku memuji-Mu, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu. Oh Yesus, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar. Kau lagi katakan, lebih dahsyat lagi kami katakanlah maka jiwaku, maka jiwaku memuji-Mu. Haleluya, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Beri kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat sore hari ini. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh dahsyat Kau Allahku Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau datang untuk membawa kesembuhan bagi kami. Kau datang untuk membawa kelimpahan kami. Maka sebab itu Tuhan, sore ini kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan dulu dong bagi Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Mari semangat Bapak Ibu. Tos kiri kanan, hari baru, harapan baru. Amin. Selalu duduk, boleh selalu duduk. Puji nama Tuhan. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan untuk memuji nama-Mu, untuk menyembah-Mu. Amin. Berpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, sama-sama kau katakan. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan,
kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Kami angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus kaulah, amin. Ku sembah kau Tuhan. Hari-hari yang telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui, amin. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, pusat segalanya. Haleluya, angkat tanganmu sama-sama. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu, amin Tuhan. Haleluya, sorak hosana, terpujilah. Yuk Bapak Ibu, sama-sama kita lagi. Coba semangat lagi bagi Tuhan hari ini. Saat ini ku datang lagi, bersamamu Tuhan, ku renungan hidupku. Ku angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah kau Tuhan. Hari ini, hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, haleluya. Tuntunlah jalanku, sama-sama katakan Yesus, kaulah serius. Sama lebih semangat lagi katakan haleluya, sorak hosana, amin. Haleluya, glory bagimu Tuhan, bagimu. Haleluya, sorak hosana, terpujilah. Jemaat saja katakan sama-sama. Haleluya, jemaat saja lebih semangat. Haleluya. Hey. Sorak hosana. Kami akan bersorak-sorai bagi Tuhan sore hari ini. Amin. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya, glory bagimu. Haleluya. Amin. Sorak hosana. Terpuji. Yes, sekali lagi dong. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah. Nah, sekali lagi terpujilah namamu, terpujilah namamu. Luar biasa jemaat GKI sore hari ini. Tos kiri kanan lagi, semangat semangat, ayo semangat, haleluya. Kami berkumpul memujimu Tuhan, amin. Kita berkumpul puji nama Tuhan sore hari ini. Haleluya. Sungguh baik Tuhan, rahmat baik Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan kami, Allah. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh. Sekali lagi kami berkumpul. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Amin. Kami berkumpul
berkumpul. Yes, memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah, amin. Pujilah, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, amin. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Haleluya. Memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang haleluya, 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 oh haleluya. Sekali lagi haleluya, 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 oh lagi dong, kamu katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi amin, haleluya, haleluya, haleluya. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bumi akan berlalu, biar orang bercahaya lagi, amin. Biar bumi akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus sama-sama katakan tak pernah ingkar janji. Lebih keras lagi, semua yang difirmankannya pasti. Sekali lagi, dan biar bumi akan berlalu, amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan tetapi tak pernah ingkar janji, amin. Ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, amin. Aku cintai, sebelah kita Yesus. Aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Amin. Aku cinta, sekali lagi dan lebih semangat lagi bagi Tuhan kita. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Amin. Aku cinta Yesus. Sekali lagi sama-sama. Aku cinta Yesus. Amin. Kiri kanan kamu katakan aku cinta Yesus, kamu cinta Yesus juga. Yuk katakan kiri kanan dong, semangat lagi. Amin. Biar bumi akan berlalu, tetap cinta Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Luar biasa jemaat GKI sore hari ini. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.
Terima kasih Bapa dalam surga, kami percaya kebaikan-Mu sungguh nyata bagi kami. Ya Tuhanku, Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Kau berkati anak-anak-Mu sore hari ini Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, biarlah Tuhan terus dalam hati kami, untuk tinggal diam Tuhan dalam hidupan kami Tuhan. Jagai kami dimanapun kami berada. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selamanya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Selagi kami hidup Tuhan, kami mau muliakan nama-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku lakukan setiap waktu, nyanyian pujian dan penghargaan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati Kami bersuka kepada-Mu Tuhan. bersuka karena Mari Bapak Ibu, sama-sama kita berdiri lagi. Kita boleh menikmati kuasa-Nya yang lebih dahsyat lagi. Yuk Bapak Ibu, kita berdiri lagi. aku hendak bernyanyi bagimu selama aku Sama kami hidup Tuhan, kami terus memuliakan nama-Mu. Sama kami bernafas Tuhan, kami terus memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Haleluya. selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan penghargaan
Yesus. Sungguh kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Bersuka cita karena pertolongan-Mu, bersuka cita karena penyertaan-Mu. Maka kami bersuka cita ketika Tuhan Yesus memulihkan setiap keadaan kami, Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami bisa menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan, menghormati kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus buat pujian yang kami naikkan. Biarlah itu berkenan di hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami kembali duduk diam dengar firman-Mu. Biarlah setiap kami buka hati kami, buka segala akal pikiran kami. Ya kami sama-sama diberkati oleh firman yang akan ditaburkan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga pada akhir di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik berkita. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita masih terus bicara tentang hidup orang percaya yang hidupnya itu berjalan dengan iman. Jadi kita masih dalam tema yang besar, hidup berjalan dengan iman. Hari ini judulnya iman itu telah datang. Iman itu telah datang. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengasahan penuntun. Amin. Amin. Dulu katanya, sebelum iman itu datang, hidup saya dan saudara ada di bawah hukum Taurat. Banyak hal yang kita persembahkan hanya berdasarkan kekuatan jasmani kita. Tapi setelah Kristus datang, saya dan saudara katanya hidupnya dibenarkan oleh iman. Amin. Bahkan dia katakan lagi, sekarang iman itu telah datang. Sekarang iman itu telah datang. Iman itu telah datang. Slide-nya, iman itu sama dengan Kristus. Amin. Iman itu sama dengan Kristus. Iman itu tidak datang dalam seorang pribadi yang lain, tapi iman itu datang dalam seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Jadi kalau kita bilang kita masih punya iman, itu karena ada Yesus di dalam kita. Amin. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Ternyata kata Tuhan, enggak persoalan tentang kamu imannya kecil sebiji sesawi. Mau nanti kita akan belajar ada iman yang besar yang dinyatakan oleh Tuhan. Wah, baru ini saya lihat ada iman besar. Nanti kita akan lihat tuh. Buat Tuhan bukan itu. Terpenting bahwa Kristus itu ada di dalam saya dan saudara. Maka waktu dia ada, iman itu ada. Amin. Slide berikutnya. Kita perhatikan baik-baik kata-kata ini. Iman yang sempurna, iman yang sesungguhnya. Iman yang tidak bisa digoncangkan. Dan iman ini hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi waktu kita ada di tengah badai, di tengah banyak persoalan, sementara mungkin orang lain bisa takut, atau murid-murid jadi ribut, namun Yesus tetap bisa tidur. Waktu Yesus dengar bahkan kabar Lazarus sakit keras, Yesus enggak terburu-buru untuk segera datang. Dan waktu Yesus pun sampai di sana, dengar kabar bahwa ternyata Lazarus sudah mati. Dan Marta pun katakan seandainya Tuhan Yesus datang lebih cepat, mungkin Lazarus masih hidup. Yesus pun berkata kepada Marta, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, iman Yesus itu iman yang sempurna. Amin. Enggak terpengaruh dengan badai.
Amin. Enggak terpengaruh dengan persoalan. Amin. Enggak terpengaruh dengan sakit. Sekalipun dokter vonis A, B, dan Z, iman Yesus tidak berubah. Amin. Tuhan sudah sakit keras, harus dioperasi. Stadium 3, stadium 4, mau stadium 10. Kata Yesus, kalau belum waktunya, imanku itu sempurna. Dia cuma tidur aja. Lazarus, keluar. Amin. Amin. Sepanjang, sekali lagi saya ulang lagi nih, kalau Kristus ada di dalam diri saya dan saudara, pastikan baik-baik dia ada. Maka iman itu akan ada. Amin. Tapi kalau saudara berjalan dengan kekuatanmu, jangankan badai besar, kecil imut-imut badainya, saudara oyong. Cuma persoalan gitu doang, nggak disenyumin, kadang salah paham, oyong. Yuk, persoalan cuma ditiup angin, kadang-kala kita jatuh. Ini persoalan badai loh, badai besar. Yesus bisa tidur. Yesus bukan gak peduli sama murid-murid. Yesus ingin menunjukkan imanku itu iman yang sesungguhnya, gak pernah bisa tergoncangkan. Mau apapun goyangnya dunia ini, nanti orang bilang nanti resesi besar, salos kaya ada di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam saya dan saudara, tidak akan pernah tergoncangkan. Karena dia sempurna. Amin. Bilang sama saya, iman Yesus, iman yang sempurna. Amin. Saudara punya Yesus? Saudara punya Yesus? Amin. Ingat loh, yang kita punya itu amin. Nanti kita akan belajar. Jadi jika saya dan saudara percaya kepada Yesus dan terima Yesus dalam hidup saya dan saudara, maka dikatakan tadi, iman itu sudah datang di dalam hidupmu. Jadi kalau saudara nggak mau terima Yesus, imannya tidak pernah datang. Tapi kalau saudara bilang, hari ini saya tetap mau terima Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Apapun godaannya, apapun badainya, apapun persoalannya, apapun tawaran dari dunia, tidak mau. Sekali saya percaya Yesus, selamanya Yesus. Karena hanya Dia yang saya percayai, yang sempurna, yang gak bisa diombang-ambingkan. Kalau kita masih terombang-ambing, kadang-kala kita antara iman sama perasaan suka dominan perasaan. Makanya saudara dengar baik-baik, iman itu bukan perasaan. Kalau perasaan itu bisa berubah-ubah. Hari ini menggebu-gebu melayani Tuhan, hari ini gebu-gebu untuk berdoa, besok lagi ada tekanan, lagi ada masalah, alasannya ada aja, pusing kepala lah, hatinya lagi nggak mood lah. Tapi nggak apa-apa kan, ikut doa yuk. Cuma suruh doa aja. Jangan sekarang dulu ya Pak Pendeta, saya lagi nggak enak hati. Coba tuh, kan malu tuh. Yesus yang ada di dalam kita yang sempurna itu, yang tadi itu cuma bisa tidur, nggak terombang-ambing, tidur nyenyak. Saudara, kalau kita punya Yesus, saudara mau persoalan apapun, ingat baik-baik. Saudara nggak mungkin gelisah waktu di malam hari, tapi saudara bisa tidur nyenyak. Dan saudara bisa bilang, udahlah, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Amin. Besok ada lagi persoalannya. Jadi saya nggak perlu bawa-bawa sampai ke dalam mimpi. Saya harus tidur. Nggak perlu juga minum obat tidur. Karena saya percaya Yesus yang ada dalam saya ini sempurna. Amin. Sepanjang ada Yesus di dalam hidup saya dan saudara, kita tidak akan pernah kekurangan iman. Amin. Tidak akan pernah kekurangan iman. Jadi jangan ada sampai saudara bilang, ya mungkin saya kurang iman kali ya Pak ya. Iya kenapa ya? Udah sekian tahun loh kami doakan, kok gini-gini terus ya? Apa kami kurang iman kali ya? Kurang percaya kali ya? Kata Yesus, wah, imanku itu cukup. Amin. Imanku itu sempurna, nggak ada yang kurang. Kamu tinggal sabar aja, tunggu waktu janjiku. Amin. Sekarang sekali aku bilang A, aku pasti tepati. Jalani saja kehidupan ini dan percaya ada waktu
engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nyata saya pikir rahasianya apa sampai ada firman Tuhan ini. Padahal kalau saudara lihat baik-baik nanti di rumah, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 3, sampai dari awal, dari ayat 1, 2, 3 dan pasal terus sampai ke bawah. Waktu muncul ayat ini, firman Tuhan sedang bukan mengatakan bahwa kesaksian iman orang-orang yang sebelumnya yang dicatat oleh Ibrani, yaitu ada iman Habel, iman Nuh, iman Abraham, dan iman banyak yang sudah dicatat oleh Ibrani. Ternyata buat Tuhan gini, itu iman mereka, itu standar iman mereka, dicatat oleh firman Tuhan. Kalau saudara dan saya nggak pernah dicatat, jadi jangan GR gitu, punya iman besar. Ini iman mereka nih, yang udah dicatat sama firman Tuhan. Tapi Tuhan bilang nih, itu iman mereka. Lihat baik-baik nih ya, baik-baik. Iman mereka standarnya di sini. Tapi saya punya standar masih di sini. Amin, 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 amin. Saya baru tahu tuh, kenapa dia bilang lebih. Iman mereka yang dicatat, betul, mereka punya iman. Abraham punya iman, Ishak punya iman, Abel punya iman, Henok punya iman, Nuh punya iman. Tapi iman mereka cuma sini. Iman Yesus Kristus itu yang sempurna di sini nih. Amin, amin, amin. Maka dibilang apa? Aku sediakan sesuatu yang lebih, amin, yang lebih baik. Kalau mereka itu yang punya iman pernah alami banyak hal yang di luar supranatural, kamu lebih lagi. Amin. Kamu lebih lagi. Walaupun kamu yang gak dicatat, tapi kamu nanti akan lihat imanmu itu lebih. Amin. Bilang sama sebelah lah, depan belakang, biar yakin iman kita lebih. Amin. Amin. Saya lagi berapi-api nih, karena saya lagi diberkati sama firman Tuhan ini. Tapi nangis saya, keluar mata deras saya waktu selesai ini. Saya bilang, Tuhan iya ya, saya yang selama ini salah. Saya kadang-kala jalan melayani, saya bilang kenapa saya mengembalakan. Terus dikasih gini tekanan, saya bilang ngapain? Saya bilang udah saya nggak dicatat. Kata Tuhan, iya kamu nggak pernah dicatat kok. Kamu jangan GR. Jadi kamu dicatat di dalam Alkitab. Harian tuh nggak pernah ada namanya di Alkitab. Nggak usah sok-sokan. Tapi dengar baik-baik. Standar iman saudara, mereka yang dicatat itu semua sampai sini. Saudara mau pelajari teladan mereka, tidak ada yang lebih dari teladan Kristus. Karena dia yang lebih sempurna. Maka kalau Yesus yang sempurna itu ikut hidup di dalam hidupmu, kau akan alami yang lebih. Amin. Janji yang Tuhan berikan itu atas hidup saya dan saudara, kita akan alami yang lebih baik. Siapa di sini yang mau terima janji yang lebih baik? Amin. Amin. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus, memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saudara kasih Tuhan, jika saya dan saudara percaya bahwa iman Yesus itu sempurna, iman Yesus yang tidak pernah bisa digoncangkan, maka kita akan belajar hari ini. Yang pertama, fokuslah hanya sama Yesus. Fokuslah hanya sama Yesus. Walaupun memang terkadang kala secara manusia kita lebih suka tidak bisa fokus sama Tuhan Yesus. Kita cuma selalu bilang, ya
Yesus itu penolong, tapi sepanjang hari hidupmu, setiap hari hidupmu tidak pernah bisa fokus sama Yesus. Tidak pernah matamu itu tertuju kepada Yesus. Dan Tuhan bilang, kamu cuma hidup, cuma bilang jadi orang Kristen, beribadah, sembah Tuhan, percaya sepertinya sama Yesus. Ini lalat, kenapa ikutin saya terus? Tapi nggak pernah bisa fokus sama Yesus. Saudara, jujurlah. Kan kita lebih sering fokus sama siapa? Sama persoalan kita. Betul apa betul? Ya kan? Kan yang lebih sering kita ceritain siapa? Persoalan daripada nama Ye. Betul nggak? Makanya manusia gitu. Hari ini baik bangun hubungan. Coba gini ya, mengontolah saya sama Pak Yusak. 100.000 kali kebaikan dia. Tapi pas sekali aja dia buat sesuatu yang salah, biasanya manusia yang diingat yang satunya. Terus hubungannya jadi mulai berbeda tuh, berjarak. Padahal sebenarnya kan harusnya saya ingat 1.000 kebaikan dia. Amin. Kan terlalu banyak. Tapi yang dia ingat, yang kita ingat apa? Yang satu tadi tuh. Terus tiba-tiba yang satu itu cuma satu. Tiba-tiba kita besar-besarkan jadi seperti besar. Padahal cuma jumlahnya tetap satu, nggak bertambah. Hanya seperti kayak beranak. Apalagi kalau diceritakan punya intro yang luar biasa sampai kemana-mana, ke pelosok-pelosok negeri tentang dia. Saya ceritakan semua. Padahal cuma tadi satu doang persoalannya. Jadi terkesan banyak keburukan. Sama saudara, waktu kita iring Tuhan, kadang-kala kita gitu. Kita cuma bisa nyanyi bilang Yesus itu baik. Yesus itu baik. Yesus itu baik. Tapi waktu datang persoalan, waktu datang vonis dokter kepada kita, waktu datang kesulitan, waktu datang sepertinya kok saya kok jadi gini mandek, kita mulai lihat, iya, apa saya salah di sini kali kerjanya, apa saya salah kali ya waktu saya ngelolanya, apa saya salah kali ya dengan keluarga, salah kami apa ya? Mulai yang sibuk kita lihat kesalahan kita, persoalan kita apa nih ya, apa yang kita harus benahi. Tanpa lihat, coba datang sama Yesus, tanya sama dia, apa yang kami mau lakukan? Apa kami tetap setia di sini? Apa kami lanjut dengan tempat-tempat yang Tuhan sediakan? Fokus sama Yesus. Waktu badai itu datang, sesungguhnya murid-murid sedang ada bersama dengan Yesus di dalam satu perahu. Betul ya? Dan kisahnya nggak dongeng ini. Ini bukan cerita dongeng kayak maling kundang, bukan. Ini kisah nyata. Perjalanan yang nyata. Waktu datang badai, ombak besar, angin ribut, tapi mereka masih satu perahu sama yang namanya Tapi lihat baik-baik. Kecenderungan kita sebagai manusia gitu langsung berubah. Baru tadi ibadah, baru terima perjamuan nanti, baru didoakan terima berkat dari surga. Pas besok bangun pagi, tiba-tiba ada persoalan besar, langsung panik, bingung. Apalagi tiba-tiba dengar si A itu orang yang sesa sih, tiba-tiba ada di ruang ICU. Itu hatinya langsung berubah. Apalagi orang yang kita kasihi. Seperti kita kekhawatiran yang besar, kita akan kehilangan. Padahal sementara Yesus yang selalu ada bersama saudara-saudara. Waktu kita tidur dia ada. Waktu kita bangun pagi kita duduk dia pun ada. Dia nggak kemana-mana karena dia dalam kita. Kadang-kala kita nggak ajak dia untuk bicara. Harusnya kan kita tanya dia. Amin. Tuhan Yesus, apa yang kami harus lakukan? Hari ini kami ada persoalan. Tuhan Yesus, gimana nih? Kami ada kedukaan. Tuhan Yesus, gimana nih? Kami dengar ada vonis dokter. Apa yang kami harus lakukan? Tuhan, kenapa ya? Hari ini saya punya persoalan yang besar, berat banget Tuhan. Saya nggak tahu gimana cara jalan keluarnya. Tapi saya nggak mau panik, saya nggak mau gusar. Saya hanya percaya sama Yesus. Saya mau tanya, tahu gimana caranya Tuhan lakukan, Tuhan bekerja buat hidup saya. Murid-murid
lupa kalau ada Yesus dalam perahu. Saya dan saudara juga gitu kan, suka lupa kalau ada Tuhan Yesus. Amin. Tapi kalau ditanya, percaya Yesus? Percaya. Tapi lu? Suka lu? Iyalah. Tanda-tandanya gampang kok. Besok selesai ibadah, minggu depan ditanya khotbah Parianto apa? Lupa. Kan Yesus ya lupa. Lu? Lupa. Pasti lupa. Tapi kalau ditanya, sibuk yang kemarin tuh kesaksian tentang persoalan apa? Oh, ingat banget saya itu. Apalagi dosanya saya paling ingat itu. Amin. Masa lalunya ada di tangan saya tuh. Saya simpan rapat-rapat. Kalau nanti besok-besok saya buka itu. Coba, bukan firman Tuhan yang disimpan. Jadi kalau ada Yesus tidak perlu panik. Hanya ada Yesuslah. Hanya ada iman sempurna itulah yang ada dalam Yesus. Di dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Hanya ada di dalam Yesus. Puji Tuhan kalau saudara dipercayakan berkat sama Tuhan hari ini. Tapi lihatlah, sesungguhnya bukan berkat itu yang menolong kita, tapi Yesus yang menolong kita. Amin. Amin. Jadi arahkan matamu, fokuskan sungguh-sungguh hidupmu hanya kepada Yesus. Waktu kita hidupnya fokus sama Tuhan Yesus, maka imanmu akan timbul dan bertumbuh. Makanya ada ayat bilang apa? Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Amin. Iman itu bisa timbul dari mana? Dari pendengaran. Apa yang kita dengar? Bukan berita hoak, bukan berita yang berseliweran di TikTok. Kalau makan ini nanti encok terus, mau sembuh kanker, coba makan ini. Wih, sejak ada TikTok semua jadi takut. Mau makan ini salah, minum itu salah, makan kenyang salah, lapar salah. Udah mendingan kita nggak usah hidup lah. Semakin banyak tahu, semakin gelisah kita. Betul. Saya kadang kalau lihat-lihat gitu tuh, nggak saya pernah aminin. Gara-gara ini saya nggak mau makan, jadi saya nanti saya mati juga. Bukan berarti saya nggak jaga loh, saya harus jaga juga. Kalau saya udah tahu nih, sekian, udah banyak nih santan saya makan, besok nggak boleh. Saya harus nggak boleh lagi makan yang gitu dulu. Minimal seminggu, kira gitu. Tapi bukan berarti karena, waduh iya ya, saya harus hidup sehat. Nggak boleh nih, nggak boleh. Nanti saya nggak bisa panjang usianya. Padahal yang menjamin panjang usia siapa? Yesus. Amin. Amin. Saya saksikan nama istri selalu gitu. Kalau udah bangun, mau doakan. Kalau udah bangunnya cepat, bangkit nih teman. Entah kenapa saya udah belakangan ini terus menerus terulang. Saya tiba-tiba kayak orang oyong mau dilemparkan di ombak. Tapi untungnya selalu kalau saya duduknya selalu ingin lama baru bangkit berdiri. Kalau nggak mungkin saya akan jatuh terguling-guling. Entah kenapa di kepala saya gitu. Tiba-tiba saya kayak, kok saya, selalu gitu. Saya pegang tempat tidur. Saya bilang, Tuhan baik. Tuhan baik. Amin. Amin. Tuhan baik. Amin. Habis itu saya bangkit berdiri, sehat lagi. Amin. Amin. Saya nggak terlalu mau cemas. Aduh. Kalau saya harus periksa, saya bilang, udahlah, nanti saya tahu lagi keadaannya. Mendingan saya begini aja lah, nggak tahu apa-apa. Saya percayalah Tuhan itu baik. Amin. Dia pasti tolong saya dan saudara. Amin. Iman yang sempurna itu ada dalam diri saya dan saudara. Yang kedua, kita belajar. Yang tadi fokus dari ayat tadi. Mendengar apa yang Yesus katakan. Matius 8 ayat 5 sampai 10. Kita akan belajar dari kisah ini. Dirasa seorang perwira yang ada di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, sakit lumpuh. Dan ia sangat, Yesus berkata kepadanya apa? Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, kamu gak usah repot-repot. Saya gak layak menerima Tuhan ada di rumahku. Udahlah, katakan saja. Berapa? Berapa dikatakan? Berapa yang dikatakan? Cuma sepatah
Perhatiin tuh. Kadang-kadang saya gitu kalau baca firman, saya kurang ada yang menggelitik nih. Kok ada kata itu keluar? Berapa yang dikatakan? Banyakan mana ngomong saya sama yang sepatah kata? Sepatah kata. Coba gini ya. Coba Pak Haryanto. Tapi kan kalau kita Indonesia gitu, Bapak akan memberikan sambutan, sepatah kata sambutan. Tapi ngomongnya 10 menit, 15 menit. Itu malu dia udah lebih sepatah-patah gitu. Sepatah kata. Kalau sepatah kata gimana sih? Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Berarti Yesus sedang bilang sama itu. Ya udah, bilang sembuh. Amin. Amin. Dia pegang itu, sembuh. Amin. Engkau bisa bilang, wah, syirallah bakal apa. Sepertinya nih ada orang-orang ini yang syirik ini, kayaknya kasih sesuatu yang nggak bagus ini. Coba mungkin ada masalah ini. Enggak. Yesus nggak gitu gaya-gayanya. Kan sekarang doang gayanya gitu. Tapi itu yang keren di TikTok. Terus kita percaya. Padahal Yesusnya nggak pernah bilang gitu, Bu. Nggak pernah pakai bahasa-bahasa planet-planet. Dia cuma bilang, sembuh. Kan kamu udah percaya? Amin. Saudara mau praktek yang mana? Yang sepatah kata, yang apa banyak kata-kata? Karena yang banyak kata-kata nggak ada ditulis. Yang ada di firman Tuhan, yang firman Tuhan katakan sepatah kata. Tapi harus dengar apa yang dia katakan. Itu yang terpenting. Kita lompat di ayatnya. Ini. Sebab aku sendiri seorang bawahan, katanya. Di bawahku ada pula prajurit. Dia bilang, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, katanya kalau pergi, dia akan pergi. Lihat. Sama, perkataannya juga sepatah. Pergi. Duduk, berdiri, datang, maka ia akan datang. Kerjakan ini, kerjakan. Siap, laksanakan. Kan gitu doang tuh. Kalau prajurit, betul ya? Siap, kerjakan. Laporan diterima. Yuk, bubarkan. Nggak ada di upacara tuh 17 Agustus. Saudara, paling senang tuh 17 Agustus tuh. Kalau di sana negara saya saksikan di YouTube. Iya, mereka tegas. Nggak pernah. Siap. Apakah segera akan dibubarkan, Pak? Kira-kira bagaimana nih, Pak? Nggak ada gitu. Siap. Laksanakan. Siap. Presiden bilang, bubarkan. Siap, bubarkan. Oh, gitu nih. Dan prajurit itu tahu, perwira itu tahu. Apa yang dia bilang pasti akan dilakukan. Kita baca ayat terakhirnya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu apa? Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Sekali lagi saya mau ingatkan saudara, bukan Yesus sudah mengabaikan iman yang sebiji sesawi. Kan Yesus pernah bilang kan, asal kamu punya iman aja sebiji sesawi. Biji sesawi kecil banget. Saya pernah terima biji sesawi, saya lempar di halaman rumah saya dulu di Depok. Nggak tumbuh-tumbuh tuh, nggak cocok kayaknya tanahnya. Saya mau cari lagi, apa saya salah harusnya di pot gitu. Udah saya nggak ketemu, karena kecil kali, bibitnya kecil banget. Hampir nyari nggak kelihat. Nggak tahu mirip kayak lada, kok lebih kecil gitu. Ternyata bisa pindahin gunung. Tapi saudara jangan pulang hari ini tiba-tiba saudara mau pindahin setiap gunung yang ada di Indonesia ini. Nggak, Yesus nggak bilang gitu. Jangan saudara coba pindahin gunung kan, pindah gunung dalam nama Yesus. Alkitab udah catat, saya bisa pindahin gunung biar viral gitu. Enggak, jangan saudara, koslek nanti kita semua. Jangankan pindah gunungnya, gunung beraksi aja kita semua harus ngungsi. Jangan pindah gitu. Di gunungnya aktif aja semua takut, apalagi gunung pindah gitu. Jangan sembarangan. Enggak seperti itu yang Yesus mau. Begini, kenapa Yesus waktu bilang iman yang sebesar ini belum pernah saya jumpai. Nah saudara kalau belajar dan baca Alkitab, cuma ada 2 kali Yesus berkata tentang iman yang sebesar ini. Yang satu lagi di peristiwa apa? Waktu seorang perempuan bilang sama Yesus gini, gak apa-apa, mau remah-remah pun silakan. Yang bisa buat makan anjing itu saya akan makan, saya buat terima. Maka Yesus bilang, iman yang sebesar ini belum pernah saya jumpai. Amin. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Ternyata perwira ini hanya mau yang dia mau dengar apa yang Yesus katakan, bukan apa yang dunia katakan, bukan apa yang peramal katakan, bukan apa yang berita-berita katakan.
Bukan apa yang dikatakan bahkan orang sebelah kanan dan kiri, tapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan perwira ini percaya bahwa perkataan Yesus itu sanggup menyembuhkan. Bahkan yang luar biasa, perwira itu gak minta perkataan Yesus yang panjang-panjang sekali. Dia cuma minta sepatah kata saja dari Yesus. Dan buat perwira itu sepatah kata dari Yesus sudah lebih dari cukup. Amin. Iman Yesus, iman sempurna. Jika saya dan saudara ada di dalam Yesus, iman itu ada. Dan kita tidak pernah kekurangan iman. Iman itu lebih dari cukup. Amin. Gak usah saudara besar-besarkan seakan-akan saudara, apa saya kurang percaya ya, kurang beriman ya. Nggak, kata Tuhan, nggak. Walaupun imanmu hanya segitu, asal saya ada di dalam hidupmu dan engkau sungguh-sungguh fokus sama aku, belajar dengar apa yang aku mau katakan, jangan terlalu cepat ambil keputusan, tanya sama aku, kata Yesus. Kalaupun mungkin aku berkata sejenak, tenanglah dulu. Maka itu pun sudah lebih dari cukup. Buat perwira itu, satu perkataan dari Yesus sanggup menyelesaikan sesuatu yang besar. Amin. Boleh baca slide-nya, ada tuh, saya kasih. Satu perkataan dari Yesus. Lanjut, sama-sama baca sama saya. Satu perkataan dari Yesus sanggup persoalanku yang besar. Amin. 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 Mau ngucapin lagi? Ini kata iman loh. Yuk, satu perkataan dari Yesus sanggup menyelesaikan persoalanku yang besar. Amin. Karena imannya sempurna. Iman yang besar, slide berikutnya, sama dengan Tuhan Yesus yang besar. Amin. Kan ada lagunya kan? Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Di mana? Di dalamku, di dalamku, di dalamku. Katakan sekali lagi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin Tuhan. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Perhatikan baik-baik. Amin. Bukan cuma hari ini dia ada, bukan besok doang dia tolong kita, sampai selamanya dia tolong kita. Amin. Saudara sekarang mulai paham, kita punya Yesus yang besar. Amin. Amin. Luar biasa. Saudara, bilangan berapapun jemaat yang Tuhan hadirkan buat kita hari-hari ini, percayalah, kalau kita sama-sama sepakat punya iman yang luar biasa sama Yesus, iman yang sempurna itu, kita akan bisa tuai banyak jiwa. Amin. Maka Yesus bilang, siapkan. Nggak pandang umurmu berapa, usiamu udah lanjut kayak apapun, Tuhan masih mau pakai. Sepanjang berarti belum ada tuh berita duka cita, berarti masih ada berita besar yang mau kita terima. Amin. Yesus itu besar. Satu perkataan saja dari Yesus sanggup menyelesaikan semuanya. Tetapi terkadang kala, kalau mau jujur, kita lebih sering apa? Membesarkan persoalan. Betul ya? Betul nggak ya? Waduh bu, macam enak ngomongnya, belum ngalamin aja bu. Waduh bu, belum pernah kami alamin ini bu. Aduh bu, besar banget ini bu. Amin. Saya juga pernah gitu kok. Saya pikir kawan kok gini ya gitu, melayani, ngapain? Mari saya sharing.
sama Pak Yusak gitu bilang. Kadang-kadang saya doa gitu, Tuhan, kenapa saya harus jadi gembala ya? Karena kalau pikir-pikir gitu, di zaman sekarang udah banyak juga kok rumah Tuhan besar. Ya udah kawan kirim aja mereka di sana. Saya juga ikut aja di mana. Udah selesai. Saya kan lebih enak itu melayani di mana gitu. Keliling ke sana sini, nggak perlu mikirin kunjungan gitu. Nggak perlu saya kalau nggak lihat muka si tante Caroline nggak hadir, saya jadi pusing. Nggak, kan udah saya bisa tidur nyenyak gitu. Habis saya pulang dari tempat pelayanan, saya pulang. Tapi kadang saya pikir itu kenapa ya harus saya buka pelayanan? Toh ya di mana-mana ada kok tempat ibadah. Mereka bisa datang kok. Kan banyak rumah Tuhan. Kenapa harus saya buka lagi rumah Tuhan? Kadang-kadang kan itu ngegelitik. Mungkin orang dunia bilang, oh ini gereja banyak buka-buka. Kayak pendeta nih, kayak orang pertama kurang kerjaan atau lagi kayak buka bisnis gitu, mau cari cuan gitu. Jadi kayak buka peluang usaha. Yang satu buka mie sana, sini ada mie lagi, mie lagi, bisa sampai mie tuh. Makanya kalau saya buka di situ, yang ini belum pernah kita coba nih. Saya kan senang makan mie, jadi coba nyata masih ada lagi yang belum coba. Banyak banget jual mie. Akhirnya gitu tuh. Saya pikir sama gitu. Saya bilang, wah, aku tuh beda. Aku tuh lebih sempurna. Kalau aku masih kerjakan satu, izinkan kerjakan dua, buka satu ladang, dua ladang dengan seizinku. Berarti aku punya maksud yang besar. Amin. Amin. Saudara mau setia melayani Tuhan. Tidak perlu membesar-besarkan persoalan. Ingat saja sama Yesus yang jauh lebih besar. Sampai nanti waktunya, kalau saudara percaya sama Yesus yang besar, saya dan saudara akan bisa melihat bahwa persoalan kita itu tidak lebih besar dari Yesus. Sampai waktu nanti kita juga akan bisa lihat bersama-sama bahwa penyakit kita pun tidak lebih besar dari nama Yesus. Amin. Jadi kita nggak pernah lagi harus bisa mencekam ketika dengar berita stadium 1, 2, 3, dan 4. Amin. Nama dia jauh lebih besar dari perkataan seorang dokter. Amin. Tapi kan kadang kita suka mencekam tuh dengar perkataan dokter. Padahal dia manusia. Suatu saat dia pasti bilang juga, udah nggak bisa, Pak. Ini dilakukan. Sehingga kami undang keluarga. Mama papa undang saya. Udahlah sebelum kamu berangkat pelayanan ke Malaysia, kita berjamuan lah buat kakakmu ini. Mungkin memang kita tahu lah, nggak tahu lah Tuhan mau buat apa. Tapi dokter bilang udah nggak tahu. Maksudnya udah diserahkan kepada keluarga. Saya buat perjamuan di ruang ICU yang kecil. Kakak saya udah masuk ventilator semua. Selesai operasi jantung. Karena waktu sebelum operasi udah dibilang sama dokter memang udah tanda tangan. Ini operasi risikonya besar. Antara mati dan hidup. Saya buat nih perjamuan. Saya bilang sama Tuhan, saya besok berangkat gak ya? Hati kan saya gelisah, saya manusia nih. Betul gak? Kakak saya nih. Masa iya saya tinggalkan? Tapi malam itu buatlah perjamuan kudus. Karena memang hanya dikasih izin cuma 2 orang yang masuklah sayang. Buat perjamuan, nyanyi semua, teteskan ke bibirnya, kasih makan. Selesai. Amin. Besok saya berangkat tetap ke Malaysia melayani. Saya kaget dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Beritanya adalah kakak saya sadar. Amin. Amin. Saya turun dari bandara. Saya pulang ke rumah. Saya ingin segera ke rumah sakit Cipto. Ingin bertemu sama kakak saya. Saya masuk ruang ICU, kakak saya bilang ini, mana oleh-oleh? Amin. Padahal baru dokter bilang sudah diserahkan kepada keluarga. Amin. 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 Kalau Yesus belum waktu, ya belum waktu. Karena dia yang lebih sempurna. Amin. Sejak saat itulah cara pandang saya berubah tentang siapa itu Yesus di dalam hidup saya.
Akhirnya saya nggak pernah khawatir dan takut untuk melangkah melayani kemanapun, kalaupun saya dengar berita duka cita. Kadang-kadang saya suka ini bercandaan sesama hamba Tuhan. Tiba-tiba nih saya bilang, ini kita udah di pesawat nih, baru sampai di tempat tujuan pelayanan, terus masuk pesan, ada salah satu anggota keluarga kita dipanggil Tuhan. Kira-kira kita pulang apa enggak? Teman saya dengan dia memang suka bercanda dan nggak tahu imannya besar banget mungkin. Kalau saya nggak akan pulang. Kalau mereka cinta saya, keluarga cinta saya, kalau memang mereka memang mau tunggu saya dulu selesaikan pelayanan saya. Baru saya akan pulang, saya kuburkan itu keluarga saya. Oh gitu ya, boleh juga itu. Tapi kalau kita hadapi itu kan, belum tentu. Mungkin kita bisa punya iman, percaya yang sungguh. Keluarga bilang, anak nggak tahu diri, orang tua mau dimakamkan harus ditunggu karena dia menyelesaikan pelayanan. Tapi puji Tuhan, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya selalu itu, ya puji Tuhan. Kalau enggak, sampai hari ini sih belum diizinkan. Tapi kita percaya Tuhan Yesus itu besar. Kalau saudara percaya Yesus besar, percayalah kepada Dia yang besar. Mungkin saudara pernah merasa gagal. Pernah gagal mungkin dalam berkeluarga. Pernah gagal dalam pekerjaan. Pernah gagal apa lagi? Mungkin gagal, nggak punya pendidikan yang tinggi. Jadi hanya gini-gini aja hidupnya. Mungkin saudara bilang, saya banyak kegagalan lah. Di masa muda nggak kelola dengan baik hidup saya. Sehingga nggak punya warisan apa-apa. Ya gini aja nih, hidup kami ya begini, udah semakin usia, nggak ada warisan, nggak ada apa-apa yang nggak bisa kelola. Kadang-kala kami terlalu mengandalkan anak kami. Nggak punya apa-apa. Tapi dengar baik-baik hari ini. Sekalipun mungkin banyak hal yang dulu kita keliru mengelolanya dengan baik. Ada banyak kegagalan yang baik. Tapi lihat baik-baik. Yesus yang ada di dalam diri saya dan saudara. Yesus yang tidak pernah gagal. Mungkin dulu kita pernah gagal. Kata Yesus, gak apa-apa, mulai yang baru. Kalau aku beserta kamu, kau akan melihat banyak hal yang lebih baik. Banyak hal yang lebih besar. Mulai hari ini, jangan pernah sibuk membesarkan masalah dan persoalan kita. Tapi datang sama Yesus. Taruh hati kita kepada Tuhan. Fokus sama Yesus. Sibuklah membesarkan nama Yesus. Iman Yesus itu lebih dari cukup buat kita. Mari kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kembali kami datang kepadamu Yesus. Iman itu telah datang. Iman di dalam Yesus, iman yang sempurna. Iman yang sesungguhnya. Iman yang tidak pernah bisa digoncangkan. Engkau jauh lebih besar dari setiap keadaan kami Bapa. Engkau jauh lebih hebat dari apapun yang kami alami. Kami mungkin punya kekurangan, kami mungkin punya kelemahan, tapi Engkau Yesus yang kekuatanmu tidak terbatas, yang keperkasaanmu luar biasa buat kami. Tuhan Yesus, ajari kami ya Tuhan, untuk punya iman percaya sungguh kepada Engkau. Ajari kami untuk menghormati kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Ajari kami untuk fokus dengar apa yang Kau mau katakan di dalam kami. Karena Engkau Yesus ada di dalam hidup kami. Yesus, Kau gak pernah jauh buat kami. Kadangkala kami lupa. Kami pikir Tuhan Yesus itu seperti ada di luar sana yang jauh. Yesus yang gak pernah dekat dengan kami. Kami pikir persoalan itu terlalu dekat buat kami. Kami pikir badai itu terlalu dekat buat kami. Kesulitan itu terlalu dekat buat kami. Penyakit itu terlalu dekat buat kami. Sehingga kami lupa ada Yesus yang begitu dekat buat kami, yang selalu ada buat kami, yang tidak pernah tinggalkan kami. Sekalipun kami lakukan kesalahan, Engkau tetap mengampuni kami. Engkau tetap mengasihi kami.
Ajari kami Yesus hari ini dengan jemaat-Mu, dengan setiap yang menyaksikan siaran ini Bapa. Jangan biarkan kami hidup sebagai orang percaya yang selalu cuma percaya di mulut kami, tapi di saat yang sama kami juga kembali ragu dengan kasih-Mu, dengan segala pertolongan-Mu, dengan kebesaran nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Mari datang sama Yesus hari ini. Izinkan Yesus masuk dalam hatimu. Izinkan Yesus menguasai hidupmu. Katakan, Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang besar itu ada dalam hidupku, menuntun langkahku. Di masa lalu aku pernah gagal, tapi aku akan lihat ada banyak kemenangan terjadi. Aku akan lihat dengan mata jasmani dan rohani. Aku akan lihat betapa besarnya Tuhan memberikan sesuatu yang ajaib yang tidak pernah aku pikirkan. Besar-besar nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. pahitnya kenyataan. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada. Yesus ada di sana Dia memberiku dan memberiku jawaban. jawaban. Angkat tanganmu, katakan nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, Percaya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. hanya nama Hanya nama Yesus. Amin, amin, amin. Dengar perkataan Dia. Amin. Hanya nama Yesus. Oh, hanya nama Yesus. Amin, amin. Hanya nama Yesus. Ya Tuhan, hanya nama Yesus. Beri kami kemenangan Tuhan. hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Angkat hatimu kepada Yesus hari ini. Angkat kedua tanganmu kepada Yesus hari ini. Sembah Dia, katakan Yesus, hanya Engkau Yesus. Kami gak boleh lari dari persoalan kami. Kami gak boleh cemas takut hadapi persoalan apapun. Sakit penyakit sekalipun kami gak takut Tuhan sekarang. Karena Engkau Yesus sempurna buat kami. Iman-Mu sempurna buat kami Tuhan. Kami gak boleh bimbang, kami gak boleh ragu. Kami punya Yesus yang besar, Yesus yang ajaib, Yesus yang tidak pernah berubah, Yesus yang selalu ada buat kami, Yesus yang sanggup menyelesaikan semua persoalan kami. Hanya Yesus, hanya Yesus, sumber segala-galanya buat kami. Kami bisa makan tuh Yesus yang tolong kami. Kami bisa punya rumah Yesus yang buat kami ada. Kami bisa bahkan melihat anak-anak kami, cucu kami diberkati itu karena Yesus. Ajari kami Tuhan Yesus, percaya kepadamu yang besar, yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau telah datang buat kami Yesus. Yang sempurna itu telah ada dalam hidup kami. Tidak ada yang kurang buat hidup kami. Kadangkala dunia bilang kami kurang, dunia bilang kami terbatas,
orang lain bilang kami orang yang paling tidak lebih baik. Hari ini Yesus katakan kamu orang yang sempurna, karena aku ada di dalam hidupmu. Yang sempurna itu ada dalam hidupmu. Terima kasih Yesus. Hanya nama Yesus, panggil sekali lagi, hanya berikanku pengharapan, ku kepastian, Tuhan Yesus, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus yang kami akan makan dan minum, roti yang kami makan, anggur yang kami minum, biarlah itu menjadi kekuatan yang luar biasa buat kami. Ya, ketika kami datang dengan sakit penyakit kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Ketika kami datang dalam banyak persoalan, tekanan yang luar biasa, Engkau yang sanggup memberi kami kelegaan ya Bapa. Di dalam nama Yesus, berkati perjamuan kudus ya Bapa hari. Layakkan kami ya Tuhan untuk menerimanya. Ya, biarlah perjamuan kudus hari ini yang kami boleh terima sungguh-sungguh jadi berkat buat Tuhan. Mungkin buat kami yang ada di rumah yang ingin bersama-sama dengan kami, Tuhan, Tuhan berkati juga apa yang mereka persiapkan. Terima kasih Yesus. Siaplah kami akan terima perjamuan kudus-Mu Bapa. Urapi kami Bapa, urapi kami hamba-Mu. Bahkan hamba-Mu yang akan melayani, yang memberikan perjamuan kudus, membagikan kepada kami satu persatu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nanti perjamuan akan dibagikan. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Amin. Bersyukur Ya Tuhan, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Amin. Bersyukur, bersyukurlah, Bersyukur, amin. karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, Bersyukur,
Amin, amin. Bersyukurlah. Amin, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah lagi. Katakan bersama-sama bersyukur, bersyukur, haleluya. Oh, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan bersama-sama bersyukur, bersyukur. Amin. Mari kita masih berdiri. Bersyukurlah, bersyukur. Karena kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku sembah Yesus yang besar, yang ajaib. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Katakan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat cawan yang ada tangan kita, roti ada tangan kanan kita, dan kita akan dengar bersama-sama firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan sama-sama roti yang ada tangan kanan kita. Kita percaya tubuh Kristus akan selalu bersatu dalam hidup saya dan saudara. Kami akan makan roti yang ada tangan kanan kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari angkat sama-sama cawan yang ada tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayalah, yakinlah, Yesus yang besar itu yang selalu ada berserta kita. Kita akan minum cawan yang tangan kanan kita. Cawan yang akan memulihkan hidup kita. Cawan yang akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kita, bahkan membebaskan setiap dosa-dosa kita. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Kau baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib buat kami. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya Yesus, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami
Kami bersyukur buat kasih. Kami bersyukur Tuhan buat Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bersyukur, bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Tuhan, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, Dan selama hidup kami, selama hidupku. Ku sembah Kau itulah kerinduan kami Tuhan. Di hadapan-Mu kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan perjamuan yang kudus sore hari ini Tuhan. Biarlah roti dan anggur yang sudah kami terima Tuhan, boleh Tuhan, kami boleh layak untuk menerimanya Allah. Dan tiba saatnya kami akan memberi yang terbaik Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami tetap fokus Tuhan dalam iman kami Tuhan. Sebab Engkau ada dalam hati kami Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu, membelaskan tempat ini. Bapak Pendeta Hari terus menyuntak dan memberkati istri yang ada. Kau memberkati dalam kehidupannya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan kita mau angkat lagu Biar Bumi Akan Berlalu dan persembahan dijalankan. Amin. akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar akan bergoncang, matahari kan bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Salalah, 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 aku cinta Yesus. Salalah, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar bumi akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Salalalala, aku cinta Yesus. Salalalala, aku cinta Yesus. Salalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Kita semua cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Sekali lagi, aku cinta Yesus. Amin. Pengumuman yang penting sore hari ini Bapak Ibu, di tanggal 8 Oktober kita ada undangan ibadah KKR di Gedung Kenanga jam 7 malam. Dan Bapak Ibu yang sudah terdaftar untuk ikut boleh kumpul jam 5:30 di Rusun ya. Yang belum mendaftar silakan mendaftar, nanti kita akan atur segala transportasinya ya. Yang belum daftar boleh daftar di Ibu Meli, di Ibu Dormi, di mana maupun di Pak Haryanto ya. Puji nama Tuhan. Ada yang belum daftar, Bapak Ibu? Udah semua ya? Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kita mau hari Kamis ada ibadah doa puasa Bapak Ibu dan berbuka di hari Jumat sore ya. Itu aja, dan pengumumannya lebih ada lagi. Kalau kemarin telah dilaksanakan pernikahan peneguhan yang kudus oleh Bapak Gembala di tempat ini, yaitu Saudara Patrick dan Ibu Vika ya.
Sebenarnya ada kesaksian sore hari ini. Mungkin Pak Agus boleh mewakili kesaksian sore hari ini. Amin. Keluarga ya. Sesi sewaktu dan tempat saya persilahkan. Amin. Shalom, selamat sore. Terutama Bapak Gembala yang baik serta jemaat GEKI. Saya selaku orang tua mewakili anak kami Patrick dan Vika mengucapkan selamat dulu dan sukses atas penyelenggaraannya di GEKI tempat ini, terutama kerja kerasnya pengurus yang luar biasa. Saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali hanya rasa terima kasih, rasa syukur kepada Tuhan yang saya sampaikan kepada semua pengurus GEKI di tempat ini. Nah, kebetulan Vika yang tadi pagi sakit, muntah-muntah, kemudian dia check out dari hotel. Ya puji Tuhan, sekarang sudah ada di bawah, Bu. Sekarang sudah ada di bawah, berikut apa yang mau diberikan di bawah saya kurang tahu. Intinya seperti itu. Saya sekeluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada penyelenggara yang ada di sini, sangat amat luar biasa. Begitu Pak, kurang lebih. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas, yang memberkati kepada seluruh jemaat GEKI serta doa-doanya. Terima kasih hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dukung dalam doa keluarga yang telah dibentuk. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah sore menyenangkan Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdiri. Kita tuas kanan kiri dulu dong, lebih semangat lagi. Hari baru, harapan baru. Amin. Kita mulai bertemu lagi di minggu yang depan. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Kita angkat lagu rapnya saja, maka jiwa pun ku akan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan di tempat ini, kami akan beraktivitas sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan jagai kami, Tuhan pimpin kami dimanapun kami berada. Engkau yang memberkati kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allah, maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, besar. Katakan sekali lagi, maka jiwa pun kami akan memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saya silakan hambanya untuk berkat pada sore hari ini. Maka jiwaku Memuji-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. sungguh besar Kau Allah. Katakan sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sambil mengangkat kedua tangan kita akan terima berkat dari Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatanmu. Sungguh ajaib, sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh besar kekuatanmu Tuhan. Sungguh besar kekuatanmu. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Silakan Ibu. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,